wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Safitri Tangahu, mahasiswa semester 1 dengan NIM 221421061, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemerintah yang bertanggung jawab, yang merupakan salah satu subtopik dari mata kuliah Ilmu Pemerintahan yang diasuh oleh Bapak Roni Lukum SPD, MSc. Tanggung jawab didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi janji kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Pemerintah yang bertanggung jawab merupakan tema penting yang selalu menjadi fokus perhatian dalam proses pemerintahan. Karena dalam era keterbukaan sekarang ini, hampir semua aktivitas pemerintah selalu dikaitkan dengan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari penguatnya pola hubungan atau subjek-subjek yang memposisikan kedua belah pihak saling berhubungan. Proses kerja pemerintah hampir selalu dinilai oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas menjalankan aturan semata, namun harus diikuti dengan menguatkan aspek etik sebagai kewajiban moral dan kehendak bebas atau choice, yakni niat baik yang secara akumulatif akan menentukan dan pemenuhan janji yang pada akhirnya membentuk dan menentukan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap akuliasi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, sejauh manakah seorang pemerintah harus bertanggung jawab? Jawaban dari pertanyaan ini dapat dilihat dari segi objektif dan subjektif. Dari sudut objektif, ada 3 macam penanganan. Pertama, yang diterimanya dalam bentuk hubungan ini tanggung jawab dibuat dalam bentuk laporan. Yang kedua, seorang bertanggung jawab sejauh komitmen dan perjanjian. Di sini tanggung jawab dihadapkan dalam bentuk kewajiban dan menepati dan memenuhi hal-hal yang dijanjikan. Dan ketiga, seseorang bertanggung jawab sesuai status dan peran dirinya dalam peristiwa atau keadaan yang menghadapi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yaitu merencanakan, mengatur, membina, mengawasi, menyelenggarakan upaya kesehatan yang meratai dan terjangkau oleh masyarakat. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu aman, efisien, dan terjangkau. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan? Yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu bentuk aspek pertanggungjawaban. Bentuk atau aspek sifat pertanggungjawaban era terkait dengan isi dan batas pertanggungjawaban dalam evaluasi pelaksanaan tugas. Dalam ilmu hukum dikenal 2 hal yang menjadikan sebagai pertanggungjawaban, yaitu Rechtmäßigkeit dan Doelmatigkeit. Yang pertama berhubungan dengan pernyataan di mana pelaksanaan tugas berlaku, sedangkan yang kedua berhubungan dengan pertanyaan di mana tujuan, sasaran atau pelaksanaan tercapai. Di samping itu terdapat istilah-istilah seperti pertanggungjawaban formal, misalnya kwitansi, dan pertanggungjawaban substansial atau hasil produk. Dalam ilmu pemerintahan, sifat atau bentuk pertanggungjawaban dikaitkan dengan proses atau siklus produksi, pemasaran, distribusi, konsumsi atau produk. Selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu pasal 71 yang berbunyi, pemerintah wajib dan bertanggung jawab serta menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Dan pasal 72 yang berbunyi, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur oleh pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan lain-lain. Baiklah, itulah paparan materi dari saya tentang pemerintah yang bertanggung jawab. Semoga materi tersebut dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.